Kita lanjut bahas BTTH Sarapi episode 814. Oke, langsung sebanyak Mang Ming kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di atas langit dari dunia seribu besar, pancaran sinar cahaya kehancuran telah turun satu persatu dan kemudian hal seperti ini menghancurkan berbagai yang berada di dalam dunia seribu besar ini dan membuatnya tampak seperti kiamat yang akan datang. Sementara Soyen bersama dengan yang lainnya masih melakukan pembahasan di dalam istana dari wilayah api yang tidak berujung. Tiba-tiba saja Raja Naga Emas muncul di dalam istana ini dengan pakaian yang sudah sangat compang-camping dan juga berbagai luka yang muncul di tubuhnya. Hal itu membuat Soyen dan juga yang lainnya melihat ke arah Raja Naga Emas sambil berkata, "Guru, sebenarnya apa yang telah terjadi padamu? Kenapa tubuhmu penuh luka seperti itu?" Raja Naga Emas hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, Sial. Ini benar-benar tidak berhasil. Aku sudah mengumpulkan berbagai kekuatan dari seluruh dunia seribu besar ini, kemudian mencoba untuk memasuki matahari hitam itu. Tadinya kupikir aku bisa melenyapkan pemimpin rakyat asing yang bernama Di Yuanxi, tapi ternyata usahaku sia-sia. Pertahanan dari matahari hitam itu sangatlah keras. Berbagai macam cara sudah kulakukan, tidak mampu menembus dan masuk ke dalamnya. Aku khawatir satu-satunya orang di dalam tempat ini yang bisa menerobos masuk ke dalam matahari hitam hanyalah dirimu, Soyen. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara King Yuan hanya bisa menimpali. Untuk saat ini kemungkinan Soyen juga tidak bisa. Luka di tubuhnya terlalu serius. Suasana di dalam istana ini langsung berubah menjadi sangat aneh dan kemudian beberapa orang yang tidak sabaran pun langsung mengatakan, tapi kita juga tidak bisa duduk diam serta tidak melakukan apa-apa seperti ini. Bagaimanapun juga, dunia seribu besar adalah rumahku. Sekalipun aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan merasa bersedih dalam hal itu. Soyen kemudian menenangkan orang-orang ini. Cukup, tolong tenangkan dirimu. Kita sekarang juga sedang mencari solusi untuk menghadapi bencana yang telah muncul. Pada saat kebuntuan terjadi di dalam pembicaraan ini, tiba-tiba seorang gadis kecil yang tidak lain merupakan Yuan Yan ini juga telah masuk ke dalam istana dan kemudian dia mengatakan, "Kakak Soyen, mungkin kau harus bertemu dengan kakak Yunki. Rahasia tentang keberadaan surga yang hilang. Mungkin hanya dia satu-satunya orang yang mengetahui tentang hal ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Yuan Yan yang tiba-tiba saja muncul, membuat Soyen dan juga yang lainnya melihat pada gadis kecil ini sambil mengatakan, "Apa? Yunki, dia mengetahui surga yang hilang?" Ekspresi wajah Raja Suci, Raja Naga Emas, Xiao Tianming, dan juga yang lainnya terlihat cukup aneh. Mereka telah hidup sejak zaman kuno, bahkan tidak mengetahui keberadaan dari surga yang hilang. Tapi kenapa Yunki yang identitasnya tidak terlalu penting malah mengetahui tentang keberadaan tempat seperti ini? Soyen tidak meragukan ucapan dari seorang Yuan Yan. Dengan wajah penuh antusias, dia pun bertanya, "Di manakah Yunki sekarang?" Yuan Yan kemudian berkata, "Kakak Yunki berada di pegunungan belakang dari wilayah api yang tidak berujung ini. Cepat pergi ke sana dan temui dia." Setelah mengatakan hal seperti itu, Yuan Yan kembali keluar dari dalam istana ini. Sementara orang-orang hanya bisa memandangnya dengan cara linglung serta tidak percaya. Raja Suci, Xiao Tianming, Raja Naga Emas dan juga yang lainnya melihat ke arah Soyen dan kemudian Raja Suci pun berkata, "Soyen." Selanjutnya Soyen pun menimpali Guru Raja Suci, Senior Xiao Tianming, Guru Raja Naga Emas, dan juga berbagai tokoh kuat lainnya dari aliansi api abadi. Cobalah yang terbaik untuk memberikan perlindungan pada wilayah api yang tidak berujung dan ulur waktu. Sebaik mungkin aku akan bertemu dengan Yunki. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun bergegas pergi, meninggalkan istana dan menuju gunung belakang dari wilayah api yang tidak berujung. Melihat sikap dari Soyen yang cukup aneh, membuat orang-orang yang lainnya seperti Dewi Yoji segera berkata, "Apakah dia masih Soyen yang sama?" Cailin
dan juga 3 istri Soyen yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Kita berempat percaya pada Soyen." Sementara Raja Naga Emas kemudian memerintahkan pada semua orang yang berada di dalam istana ini, sesuai dengan perintah dari Soyen, "Mari kita lindungi wilayah api yang tidak berujung ini. Gunakan sisa kekuatan yang berada di dalam tubuh kalian untuk menciptakan perisai dan menahan berbagai energi menakutkan dari matahari hitam yang berada di langit." Raja Suci dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian berkata, "Baiklah, semoga bencana ini bisa cepat diselesaikan." Akhirnya orang-orang yang berada di dalam istana ini semuanya pergi untuk menciptakan perisai pelindung demi menahan energi yang bergejolak dari matahari hitam. Kita berpindah ke bagian dalam dari matahari hitam ini. Di sana, Di Yuanxi telah berhasil mengalahkan Tian Yuanxi dan orang itu tergeletak di hadapan seorang Di Yuanxi, di mana saat ini ada sebuah formasi yang cukup luar biasa sedang dikeluarkan oleh Di Yuanxi dan kemudian secara bertahap menyerap kekuatan di dalam tubuh Tian Yuanxi dan juga berbagai kekuatan lain yang berada di dalam matahari hitam ini. Lalu, kekuatan-kekuatan itu telah diubah menjadi energi murni yang dimasukkan ke dalam tubuh dari Di Yuanxi. Hanya butuh beberapa waktu saja bagi seorang Di Yuanxi mungkin bisa mencapai level kekuatan dari dewa perang yang sesungguhnya. Tian Yuanxi yang sudah sangat lemah tiba-tiba saja melihat ke arah Di Yuanxi sambil berkata, "Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya seluruh makhluk ras jahat asing itu adalah perubahan wujud dari kekuatan sumbermu." Mendengarkan hal seperti ini membuat Di Yuanxi hanya tertawa sambil mengatakan, "Tian Yuanxi, sekarang kau hanyalah perantara bagiku untuk mencapai level kekuatan dewa perang. Dan kenapa kau harus memikirkan tentang hal-hal yang tidak penting seperti itu? Asal kau tahu, dirimu dan juga diriku terbagi menjadi 2. Dan aku telah melakukan perencanaan dengan cara yang sangat baik dari beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Semua ini hanya untuk apa? Tentu saja untuk mencapai level kekuatan dewa perang." Tian Yuanxi yang lemah itu pun kemudian mulai mencibir, "Apakah kau pikir mudah untuk bisa mencapai level kekuatan dewa perang? Seluruh ras jahat asing memang telah kembali ke dalam tubuhmu dan ditambahkan dengan 40% kekuatan makhluk hidup yang berada di dalam dunia 1000 besar. Namun aku masih tidak percaya bahwa kau akan bisa mencapai level dewa perang ini." Di Yuanxi kemudian menimpali, "Tian Yuanxi, apa yang kau katakan mungkin memang benar. Tidak mudah untuk memasuki level dewa perang. Tapi apakah kau lupa hubungan antara dirimu dan juga diriku? Kau adalah sumber energi langit, aku adalah sumber energi bumi, dan sudah saatnya kita berdua berkumpul menjadi satu seperti masa lalu." Dan saat itu api suci peringkat pertama yang paling mengguncang sejak zaman kuno kini akan kembali muncul. Berbagai energi pelindung yang diciptakan orang-orang dunia 1000 besar ini juga tidak mampu menahan kerusakan yang ditimbulkan oleh pancaran sinar matahari hitam. Alhasil itu membuat banyak pasukan koalisi dari dunia 1000 besar mulai melakukan evakuasi besar-besaran terhadap orang-orang di seluruh dunia ini, yang kemudian mereka semuanya berkumpul di dalam wilayah api yang tidak berujung supaya bisa terfokus untuk memberikan perlindungan. Akhirnya hal tersebut telah membuat wilayah api yang tidak berujung penuh dengan lautan manusia. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Setelah meninggalkan istana saat itu, Soyen langsung pergi menuju pegunungan belakang di wilayah api yang tidak berujung untuk bertemu dengan Yunki dan menanyakan keberadaan dari surga yang hilang. Tidak lama setelah menyusuri jalan setapak dari pegunungan belakang ini, Soyen melihat sosok cantik yang berdiri di bawah pohon besar. Dan tidak lain, itu adalah Yunki. Merasakan kehadiran dari seorang Soyen, Yunki pun segera tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Akhirnya kau datang juga. Aku sudah menunggu dirimu." Melihat sikap dari Yunki ini, Soyen pun mendekati gadis cantik tersebut dan kemudian dia pun berkata, "Yunki, bagaimanakah keadaanmu? Kau baik-baik saja kan?" Yunki kemudian mulai berbicara
Sebenarnya aku sangat penasaran ketika kita pertama kali bertemu di dalam dunia hantu saat itu. Aku telah mengalami sebuah ilusi yang cukup aneh. Dan sekarang setelah kupikir-pikir, ketika kita bertemu kembali, aku memang telah ditakdirkan untuk mati. Xiaoyan, kau mungkin sudah mendapatkan pesan dari Yuan Yan datang menemui diriku untuk mengetahui lokasi tentang surga yang hilang, bukan? Xiaoyan pun hanya menatap keheranan kepada Yunki ini dan kemudian dia menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Yunki kemudian mengatakan lokasi dari surga yang hilang bisa dikatakan bahwa itu sangat jauh dari Cakrawala dan mungkin di dalam dunia ini hanya akulah satu-satunya orang yang bisa membimbingmu menuju surga yang hilang. Xiaoyan, karena situasi di dunia ini sangat berbahaya, jadi jangan tunda-tunda waktu lagi. Ayo kita lakukan. Kau bunuh aku dan gunakan darahku sebagai pengorbanan pada formasi kuno yang berada di sekitar pohon kuno ini. Dan saat itu kau akan bisa menemukan lokasi dari surga yang hilang. Jika kau tidak berani mengambil resiko ini dan juga ragu-ragu, mungkin pemimpin ras jahat asing akan berhasil dan pada saat itu kau akan terlambat. Sambil mengatakan hal seperti ini, Yunki pun melemparkan sebuah belati ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menerima belati tersebut dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak. Aku tidak bisa melakukan hal itu. Aku adalah pemimpin dari aliansi api abadi dan juga pelindung langit dan bumi. Kau adalah bagian dari dunia ini. Aku juga memiliki hak untuk melindungi dirimu. Yunki, jangan bertindak bodoh. Dan sepertinya saat ini ada sesuatu di dalam tubuhmu. Apa itu sebenarnya?" Xiaoyan pun segera membuang belati yang berada di tangannya ke arah tanah. Menyaksikan hal seperti ini membuat Yunki kemudian menimpali. "Xiaoyan, membunuhku adalah jalan terbaik. Dunia ini sangat indah dan aku tidak ingin melihatnya hancur di tangan pemimpin ras jahat asing. Meskipun aku harus mati, namun aku rela. Dan soal sesuatu yang berada di dalam tubuhku, jujur saja, aku juga tidak mengetahui tentang hal itu. Namun, satu-satunya hal yang bisa dipastikan, itu adalah terkait dengan Dewa Perang ataupun surga yang hilang. Selama kau bisa mendesak sesuatu yang berada di dalam tubuhku ini keluar, mungkin kau akan bisa menemukan lokasi dari surga yang hilang itu." Mendengarkan ucapan dari seorang Yunki membuat Xiaoyan sekali lagi berkata dengan tegas, "Tapi aku tidak bisa melakukan hal itu. Nyawamu juga sama pentingnya dengan nyawa orang-orang lain yang harus kulindungi. Begini saja, aku akan meminjamkan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhku untuk sementara waktu, supaya kau bisa mengendalikan sesuatu yang berada di dalam tubuhmu itu sepenuhnya, dan kemudian mendapatkan informasi darinya. Bagaimana?" Yunki dengan raut wajah cemberut dia berkata, "Tidak, jika kau menyerahkan seluruh kekuatanmu pada diriku, maka kau yang akan mati." Xiaoyan segera tertawa. "Aku tidak takut mati. Seorang pria secara alami memang ditakdirkan untuk mati. Dan jika aku mati karena melindungi teman-temanku, maka itu adalah harga yang sepadan." Mendengarkan jawaban dari seorang Xiaoyan membuat Yunki tidak berdaya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba saja, sambil tersenyum, Yunki pun mengambil belati yang telah dibuang Xiaoyan dan tanpa ragu lagi, dia melukai pergelangan tangannya lalu setetes darah kali ini diteteskan pada pohon kuno. Tidak lama kemudian, gelombang energi yang luar biasa yang berasal dari zaman kuno terpancar dari pohon besar tersebut. Menyaksikan hal seperti ini membuat Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan, "Yunki, apa yang kau lakukan?" Yunki pun kali ini segera berbicara, "Aku telah mengerahkan seluruh kekuatan yang berada di dalam istana jiwaku untuk melepaskan benda yang telah bersembunyi itu. Selebihnya, aku serahkan pada dirimu." Tubuh dari Yunki menjadi sangat lemah dan kemudian dia terjatuh ke tanah. Namun untungnya dengan sigap, Xiaoyan menangkap tubuh dari Yunki dan kemudian dia memeluknya. Yunki pun langsung menutup matanya dan sesaat kemudian tiba-tiba raut wajah Yunki berubah. Dia membuka matanya kembali, namun saat ini kepribadiannya sudah berbeda dengan Yunki yang sebelumnya. Detik berikutnya, Yunki yang berada di dalam pelukan Xiaoyan ini segera mengatakan, Kakak Yuan Tian, apakah itu kau?"
mendengarkan bahwa Soyen dipanggil dengan sebutan Yuantian. Hal itu membuat Soyen paham bahwa saat ini sesuatu yang berada di dalam tubuh Yunki yang telah menguasai kesadaran dan juga tubuh fisik Yunki saat ini. Bahkan Soyen juga merasakan aura dari Yunki berbeda dengan sebelumnya. Kita berbeda pada sebuah tempat yang jauh dan tidak lain itu adalah medan perang kuno. Kali ini, pemimpin medan perang kuno yang berada di dalam tempat itu segera membuka matanya dan kemudian dia mulai berdiri. Pandangan matanya ini mengarah ke tempat dari wilayah api yang tidak berujung. Seolah-olah dia telah merasakan sesuatu yang berada di dalam tempat itu. Melihat Soyen tidak memberikan respon apapun terhadap panggilan Yunki ini, membuat Yunki sekali lagi berbicara. "Kakak Yuantian, apakah kau tidak mengingat diriku?" Pandangan mata dari Yunki saat ini yang telah dikuasai oleh jiwa orang lain segera berbinar ketika dia melihat Soyen tidak memberikan respon terhadap panggilannya. Namun, jiwa yang telah merasuki tubuh dari Yunki ini merasa cukup senang karena pada akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan kekasihnya yang sudah lama terpisah. Sementara Soyen sendiri merasa cukup aneh dan dia hanya bisa mengerutkan keningnya, terus mengamati Yunki yang berada di dalam pelukannya. Dan sebenarnya jiwa yang telah menguasai tubuh dari seorang Yunki itu adalah jiwa dari Nan-Nan. Kemunculan dari jiwa Nan-Nan di dalam tubuh Yunki ini telah membuat kekuatan api Soyen di dalam tubuhnya menjadi membara. Bahkan 4 bola roh yang sejak tadi diam saja serta kuali dewa api dan juga banyak benda lainnya di dalam tubuh Soyen memancarkan jejak panas dan sedikit bergetar. Yunki segera melepaskan pelukannya dari tubuh Soyen dan kemudian dia dengan raut wajah kesal mengatakan, "Kakak Yuantian, apakah kau tidak ingat aku? Aku adalah Nan-Nan kekasihmu." Mendengarkan hal seperti ini, Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, "Apa? Nan-Nan? Siapa Nan-Nan?" Melihat kebingungan dari seorang Soyen membuat Yunki cukup jengkel dan tiba-tiba saja dia kembali memeluk tubuh dari Soyen lalu menciumnya dengan cara yang mesra. Dan ternyata adegan dari mereka berdua ini telah disaksikan 4 istri Soyen yang berada di tempat persembunyian. Hal itu membuat seorang Sun Er dan juga Mu Ying cukup cemburu. Mereka akan melabrak Yunki saat ini, namun tiba-tiba saja Cailin menahan keduanya sambil berkata, "Tunggu dulu dan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya." Aura di dalam tubuh Yunki rasa-rasanya tidak benar dan itu bukan aura yang telah dimiliki olehnya. Sementara Yun kali ini mempertegas kata-kata dari seorang Cailin. "Benar, aku juga merasa bahwa aura di dalam tubuh Yunki bukan dirinya. Konon di zaman kuno, hanya ada sedikit orang yang memiliki 2 jiwa di dalam satu tubuh. Yang satu adalah jiwa asli, sementara yang satunya lagi adalah jiwa bawaan." Mu Ying dan juga Sun Er berkata dengan nada suara yang cukup kebingungan. "Apa? Di dalam satu tubuh memiliki 2 jiwa?" Yun kemudian mulai memberikan penjelasan. "Apakah kau ingat jiwa dari Yalau ketika berada di dalam benua Dogi saat itu menempel di tubuh dari Soyen? Dengan kata lain, Soyen juga memiliki 2 jiwa pada saat itu dan Yalau juga bisa mengendalikan tubuh dari Soyen." Mendengarkan ucapan dari seorang Yun membuat seorang Sun Er dan juga Mu Ying kali ini menganggukkan kepalanya. Sementara Cailin kini segera berbicara. "Menurut ingatan dari piton pelan surga 10 warna, untuk menghindari kejaran musuh atau karena alasan yang lain, beberapa orang luar biasa di zaman kuno sering menghancurkan tubuh fisik mereka sendiri dan kemudian menyimpan jejak asal jiwa mereka sendiri atau secara paksa menyuntikkan jejak asal jiwa ini ke dalam tubuh orang lain yang lebih kuat dan kemudian bertahan di dalam tubuh tersebut supaya di masa depan bisa dibangkitkan kembali." Namun metode yang dilakukan oleh seseorang yang telah menguasai tubuh dari Yunki itu tampaknya berbeda dengan Soyen dan juga Yalau di masa lalu. Karena pancaran jiwa yang telah menguasai tubuh Yunki, jika tidak ditarik atau dipanggil, hal itu tidak akan pernah bisa muncul secara otomatis. Bahkan sampai orang ini atau Yunki itu mati. Dalam situasi seperti ini aku khawatir kekuatan Soyen dan juga kemunculan Soyen lah yang telah menarik kemunculan dari jiwa tersebut yang kemudian mengambil alih tubuh dari Yunki. Namun tampaknya hal seperti ini hanya bertahan
untuk beberapa saat saja. Akhirnya, mereka berempat kembali tenang dan masih berada di dalam tempat persembunyian untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan Yunki terhadap Soyen ini. Di bawah pohon kuno raksasa ini, sebuah aroma kuno terpancar dengan cara yang cukup harum dari dalam tubuh Yunki, dan itu adalah aura sebenarnya dari seorang Nanan. Bahkan kemunculan aura ini telah menyebabkan mata hitam di dada dari Soyen sedikit bergetar ketakutan. Yunki melepaskan ciumannya dari Soyen dan kemudian dia berbalik sambil berkata, "Kakak Yuantian, apakah kau masih belum ingat dengan diriku?" Soyen merasa cukup malu karena tiba-tiba saja dicium oleh seorang Yunki ini dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya aku bukan Yuantian." Ekspresi wajah Yunki masih tetap tenang dan detik berikutnya dia kembali merangkul tubuh dari Soyen lalu mengatakan, "Aku tidak peduli siapa kau, tapi wajahmu benar-benar mirip dengan kakak Yuantian. Aku juga merasakan auramu mirip dengan kakak Yuantian. Kali ini jangan pikir bahwa kau bisa meninggalkanku sendirian. Aku tidak akan pernah mau pisah dengan dirimu kakak Yuantian." Soyen yang juga sambil perlahan memeluk tubuh Yunki ini, dia pun kemudian berbicara, "Baiklah, mungkin aku memang telah melupakan masa lalu. Jika begitu, bisakah kau menceritakan tentang masa laluku untuk saat ini?" Sambil berada di dalam pelukan Soyen, Yunki kembali berkata, "Kakak Yuantian, apakah kau lupa tentang apa yang telah terjadi saat itu? Baiklah kalau begitu, aku akan menjelaskannya pada dirimu supaya kau mengingatnya." Nanan yang berada di dalam tubuh Yunki kemudian secara perlahan mengatakan pada Soyen, "Pada saat itu aku, kakak Yuantian, dan juga pria jahat itu, kita bertiga telah hidup dengan cara yang rukun di dalam surga." Yunki kembali memberikan penjelasan secara panjang lebar kali tinggi yang kemudian membuat Soyen kali ini segera berbicara, "Oh, baiklah. Dari penjelasan yang kau katakan tersebut, kita dahulu berada di dalam surga yang kemudian saat ini surga tersebut menjadi tempat yang bernama surga yang hilang. Benar begitu?" Yunki tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jelas, Nanan yang berada di dalam tubuh Yunki ini mengetahui dengan pasti apa yang bernama surga yang hilang dan juga dunia 1000 besar ini. Detik berikutnya Soyen kembali bertanya, "Lalu sebenarnya siapa pria jahat tersebut? Menurut ceritamu, kita bertiga telah hidup bersama, berdampingan dengan cara yang baik. Tapi kenapa tiba-tiba pria ini menjadi orang jahat?" Yunki dengan raut wajah cemberut dia mengatakan, "Dia adalah pemain api dan dia adalah pria jahat yang paling kejam. Kakak Yuantian, surga yang hilang selalu menjadi rumah bagi diriku, bagi dirimu, dan juga bagi pria jahat ini. Selama bertahun-tahun, hubungan kita sangat bersahabat dan juga baik-baik saja. Tapi entah apa yang telah terjadi pada orang itu, karena alasan yang tidak diketahui, temperamennya berubah drastis dan dia benar-benar menjadi orang paling jahat di dalam dunia ini. Dia saat itu telah menjadi orang yang tidak sabaran seperti Yin dan juga Yang. Kemudian menjadi orang paling serakah yang ingin mengambil semua isi yang berada di dalam surga yang hilang. Dan kita berdua adalah penghuni sekaligus penjaga dari surga yang hilang. Kita tidak bisa membiarkan pria jahat ini mengambil segalanya. Dan akhirnya kita pun bertarung melawan pria jahat itu. Hal inilah yang membuat kita bertiga pada akhirnya meninggalkan surga yang hilang. Aku berada di dalam dunia ini juga dikarenakan insiden dari pertarungan itu." Mendengarkan hal seperti ini, raut wajah Soyen dipenuhi kemarahan yang luar biasa. Dan kemudian 4 istri Soyen yang berada di tempat persembunyian juga cukup terkejut atas penjelasan dari Yunki. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya pria jahat yang dimaksud oleh Nanan yang telah menguasai tubuh Yunki ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.